Dialog 1. Dialog antar teman di sebuah kantin. Kantin ini bersih dan nyaman. Ya, menunya juga beragam. Coba saya lihat daftar menunya. Silakan, pilih apa? Aku ingin nasi. Lauknya? Lauknya ayam balado saja. Balado itu dari cabai. Tidak apa-apa, aku suka makanan pedas. Bagiku, makanan pedas membuat perut sakit. Orang Jawa seperti kamu memang tidak suka makanan pedas-pedas. Sebaliknya, kamu sebagai orang Padang tidak suka lauk manis, bukan? Ya, benar. Kamu sendiri mau pesan apa? Kali ini, aku ingin makan bubur khas Manado. Makanan itu gurih ya? Ya, ada rasa gurih dan manis. Sedikit pedas karena bumbu merica. Sekarang untuk minum, pilih apa? Jus alpukat? Mahal. Harganya Rp15.000. Jus durian. Harganya Rp20.000. Aku teh manis saja. Cuma Rp5.000. Aku sama, teh manis. Soal menu nasi tadi, aku tidak jadi memilih balado. Mengapa? Aku juga mau mencoba makanan khas daerah Indonesia Timur. Oh ya, jadi ganti pesan apa? Coba coto Makassar saja. Baik, jadi coto, bubur Manado, dan 2 teh manis. Mas, ini pesanan kami. Dialog 2. Wah, indah sekali. Saya suka suasana seperti ini. Itu pengantin pria dan pengantin wanita sedang dipertemukan. Mereka saling melempar apa? Gulungan daun sirih. Pengantin pria sedang menginjak apa itu? Saya harus mengambil gambarnya. Menginjak telur. Lalu kakinya dibasuh atau dicuci oleh pengantin wanita dengan air bunga. Itu maksudnya apa? Itu melambangkan rasa hormat istri kepada suaminya. Oh, begitu. Setelah itu, mereka akan melakukan sungkeman atau bersujud kepada orang tua mereka. Apa? Sungkiman? Sungkeman. Itu dilakukan untuk menghormati kedua orang tua mereka. Itu dilakukan di depan ayah ibu mereka. Ya, mereka bersimpuh di hadapan orang tua mereka. Unik sekali upacara pernikahan di sini. Ini baru di Jawa. Di luar Jawa juga banyak yang unik. Sekarang mereka sudah duduk bersama. Seperti raja dan ratu. Lihat, sambil duduk, suaminya menuangkan beras kuning dan uang logam. Dan istrinya menerimanya dengan kantong kecil. Itu melambangkan kewajiban suami menafkahi istri. Beras dan uang logam itu tidak boleh jatuh ke lantai. Oh ya? Mengapa? Karena beras dan uang logam itu simbol rezeki bagi mereka. Ada kepercayaan, jika tumpah akan ada masalah dalam penghasilan keluarga mereka nantinya. Oh, nah sekarang mereka makan berdua, saling menyuapi. Itu artinya mereka siap untuk hidup bersama. Dialog 3, dialog antara petugas gas LPG dan ibu rumah tangga. Nah, regulator gasnya sudah terpasang dengan baik. Sudah bisa dinyalakan kompornya, Pak. Sebentar, saya coba dulu, Bu. Nah, lihat, Bu. Apinya sudah menyala. Berarti gasnya sudah mengalir dengan baik. Tapi, mengapa apinya tidak biru? Itu tandanya ada sumbatan kotoran pada lubang tempat keluar api. Kotoran itulah yang dapat menyebabkan api menjadi merah. Lubang yang ada di tungku? Betul.
Ibu bisa membersihkannya dengan menusukkan jarum atau dengan menggunakan sikat gigi baru, bukan bekas. Selangnya juga tidak boleh berada dekat tempat keluar api kan, Pak? Ya, betul. Kalau dekat api, selang akan cepat panas, sehingga mengakibatkan kebocoran gas. Pak, itu selangnya agak tertekuk. Tidak apa-apa. Oh iya, posisi selang harus lurus. Jika permukaan luarnya terlihat retak-retak, selang harus diganti dengan yang baru agar tidak terjadi kebocoran juga. Kadang-kadang setelah memasak, ada sisa makanan yang menempel di kompor. Apa kompor boleh dicuci? Tentu boleh, tetapi hanya bagian luar kompor yang biasanya berbahan stainless steel, enamel, atau chrome. Setelah dilepaskan, bagian luar kompor itu dibersihkan dengan apa? Dengan air sabun hangat atau deterjen non-abrasif. Setelah kering, pasang kembali bagian luar kompor tersebut. Oh ya, bagaimana agar tungku di kompor saya berkilap kembali? Dengan perawatan yang benar, kepala tungku bisa tetap kuning mengilap. Caranya, bersihkan dan rendam kepala tungku api dalam air cuka secukupnya selama sekitar 1 jam. Oh, begitu. Nah, jika pada saat kompor dinyalakan, tercium bau gas, bagaimana? Saat itu, alat masak sudah ibu letakkan atau belum di atas tungku? Belum. Nah, jangan menyalakan api tanpa ada alat masak di atasnya. Walaupun hanya sebentar, bau gas yang ditimbulkan bisa berbahaya jika terhirup. Dialog 4 antara dokter dengan W di sebuah stasiun radio. Sekarang, mari kita bicarakan soal kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi sangat penting ya, Dok. Ya, memang penting. Untuk menilai gigi kita sehat atau tidak, bagaimana, Dok? Lihat saja, apakah ada penyakit gigi atau tidak. Penyakit gigi apa yang paling banyak dijumpai? Penyakit yang disebut karies gigi. Oh, karies gigi ya? Ya, menurut hasil survei, 80% penderita penyakit gigi adalah penderita karies. 80%? Ya, dari jumlah penderita karies itu, 90%-nya adalah anak-anak. Anak-anak ini pada usia berapa saja? Ada sebuah penelitian tentang hal itu. Hasilnya? Ternyata, anak usia 1 tahun pun dapat terkena karies gigi. Penelitian itu menemukan bahwa 5% penderita karies adalah anak usia 1 tahun. Untuk usia berikutnya? Anak usia 2 tahun sebesar 10%. Anak 3 tahun sebesar 40%. Untuk usia 5 tahun? Ditemukan bahwa 5% anak usia 5 tahun menderita karies gigi. Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Ya, ada temuan dari penelitian lain terhadap anak-anak di Yogyakarta. Ternyata, anak perempuan penderita karies 5% lebih banyak daripada laki-laki. Jadi, balita perempuan relatif lebih banyak. Temuannya memang begitu. Oh ya, Dok. Apa sebenarnya penyebab karies gigi itu? Karies gigi adalah penyakit bakterial. Oh, disebabkan oleh bakteri. Bukan makanan seperti permen, coklat, dan... Tapi, makanan seperti itu merupakan substrat yang disukai oleh bakteri untuk berkembang biak. Zat makanan itu diubah oleh bakteri dan selanjutnya melarutkan struktur gigi. Terus, kalau karies gigi dibiarkan, bagaimana? Jika dibiarkan berlanjut, karies dapat menimbulkan komplikasi yang serius berupa penyakit ginjal, jantung, dan saraf. Wah, mengapa bisa begitu, Dok? Kalau begitu, saya harus mewaspadai karies gigi pada anak saya.
Monolog 1. Kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal. Tepat pukul 8 dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Semua penumpang kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta harap segera naik. Kereta api telah siap di jalur 2. Para pengantar penumpang harap segera turun dari kereta. Sekali lagi, semua penumpang kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta harus segera naik dan para pengantar harap segera turun dari kereta. Kereta api Senja Utama jurusan Yogyakarta harus segera akan diberangkatkan tepat pukul 8 malam. Kami beritahukan pula bahwa kereta api dari Surabaya sebentar lagi akan masuk ke jalur 3. Kereta sekarang sampai di stasiun Jatinegara. Kami mohon maaf, kereta api dari Surabaya datang terlambat beberapa saat. Para penjemput penumpang kereta api dari Surabaya harap menunggu di peron 3. Untuk calon penumpang kereta api jurusan Solo, kami beritahukan bahwa kereta api Anda masih berada di stasiun kota. Kereta api jurusan Solo akan masuk stasiun Senen di jalur 1 sekitar pukul 8.30 nanti. Monolog 2. Di Pulau Nias, Sumatera Utara, terdapat atraksi yang diperagakan oleh para pemuda. Atraksi yang memerlukan kekuatan dan ketangkasan itu bernama Hombo Batu atau lompat batu. Hombo Batu telah ada sejak zaman nenek moyang dan hanya dapat dijumpai di Teluk Dalam, Nias Selatan. Batu yang dilompati ditumpuk setinggi 2 meter sehingga menyerupai tembok. Para pelompat tidak boleh melompat begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus menguasai beberapa teknik, seperti teknik mendarat untuk menghindari cedera otot atau patah tulang. Sebelum melakukan lompatan, si pemuda melakukan ritual khusus. Bagi pemula, terlebih dahulu ia memohon izin kepada arwah para leluhur yang sering melompati batu tersebut. Tujuannya untuk menghindari kecelakaan atau bencana ketika para pelompat sedang mengudara dan menjatuhkan diri ke tanah. Setelah itu, dengan mengenakan pakaian adat, mereka berlari dengan menginjak batu penopang kecil terlebih dahulu agar dapat melewati bangunan batu yang tinggi tersebut. Tradisi Hombo Batu menjadi ajang uji fisik dan mental bagi pemuda menjelang usia dewasa. Tradisi ini juga menjadi syarat bagi pria yang akan menikah. Jika belum berhasil melompati batu tersebut, dia dianggap belum pantas meminang gadis. Sebaliknya, keberhasilan melompati batu menunjukkan si pemuda pantas meminang gadis dan mampu membela kampungnya. Monolog 3. Baik, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang desainer. Kita tahu, kini kebutuhan akan mode bukan kebutuhan sandang belaka. Kemajuan mode membuat banyak orang menginginkan selalu tampil bergaya dan tidak ketinggalan zaman. Tidak mengherankan apabila orang memburu busana-busana karya perancang terkenal. Nah, kalau Anda sudah menjadi seorang desainer, Anda perlu memamerkan karya-karya Anda.
Tujuannya ialah untuk menyaingkan karya Anda dengan karya-karya desainer yang terkemuka. Memang, hal itu bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan strategi khusus untuk menembus pasar. Anda memerlukan dukungan agen atau penasehat atau konsultan yang andal. Pameran busana Anda itulah jurus jitu untuk memperkenalkan hasil rancangan Anda. Salah satu kiat penting bagi Anda sebagai seorang desainer adalah kreativitas. Dimanapun pasar Anda, kreativitas harus ditingkatkan. Salah satu kiat menarik pasar adalah dengan banyak berkreasi dan memiliki segmen pasar yang jelas. Setiap karya Anda harus memiliki ciri khusus. Hal ini yang akan membuat Anda berbeda dari perancang lainnya. Kiat lain adalah mendesain busana dalam jumlah terbatas. Banyak orang yang senang bila baju yang dipakainya hanya dimiliki dirinya saja. Dengan mengeluarkan rancangan dalam jumlah terbatas, harga baju Anda akan semakin mahal. Monolog 4. Lapisan ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dan sinar ultraviolet matahari. Di udara, lapisan yang berwarna biru pucat itu berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet hingga mencapai tingkat yang aman untuk kesehatan manusia. Lapisan itu terbentuk dari 3 atom oksigen atau O3. Ozon berada di lapisan stratosfer, yaitu lapisan awan yang terletak antara 15 dan 35 km dari permukaan bumi. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, saat ini sedang terjadi penipisan lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon akan menyebabkan makin banyak radiasi sinar ultraviolet memasuki bumi. Radiasi ultraviolet dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan manusia, kehidupan laut, dan ekosistemnya, serta hasil hutan dan pertanian. Efek negatif utama pada manusia antara lain meningkatnya penyakit kanker kulit, rusaknya mata, seperti terjadinya katarak, serta melemahnya sistem kekebalan tubuh. Dalam bidang pertanian, radiasi sinar ultraviolet dapat memusnahkan hasil tanaman utama dunia. Tanaman diperkirakan akan mengalami kelambatan pertumbuhan sehingga dapat merusak hasil panen. Radiasi penuh juga dapat mematikan anak-anak ikan, kepiting, dan udang di laut, serta mengurangi jumlah plankton yang menjadi sumber makanan sebagian besar hewan laut. Oleh karena itu, tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini harus segera dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengurangi tingkat polusi udara. Zat-zat polutan yang dapat merusak lapisan ozon, seperti karbon monoksida dan timbal, harus dikurangi penggunaannya.